untuk analisis laporan keuangan adalah mengetahui konsep analisis laporan keuangan, kemudian jenis-jenis laporan keuangan saya yakin rekan-rekan sudah tahu. Nah, baru masuk ke analisis laporan keuangannya. Nah, di jenis-jenisnya itu, ini ada nggak ya? Ada 4, pokoknya ada 4 analisis, horizontal, vertikal, kemudian indeks, dan satu lagi rasio. Nah, di materi ini yang saya baca ini dari koordinator itu jadi dibagi untuk sesi 13 ini hanya sampai analisis indeks. Karena rasio itu banyak, analisis rasio jadi dipisahkan menjadi bagian yang kedua di sesi ke-14. Jadi kalau insya Allah sesi 15 kita sempat Vicon, saya akan berikan Vicon. Baik. Nah, ini rekan-rekan sudah baca belum? Apa itu analisis laporan keuangan? Tentunya sebelum melakukan analisis laporan keuangan, rekan-rekan harus mengetahui apa sih yang namanya laporan keuangan atau financial statement. Sudah tahu ya bentuknya seperti apa? Coba saya tanya. Tahu nggak bentuk laporan keuangan? Ada berapa jenisnya? Coba salah satu deh saya tanya Mbak Angelina nih yang kelihatan di saya. Ada berapa Mbak? Yang neraca itu bukan, Bu, ya? Iya betul, Laporan neraca. neraca. Kemudian Arus kas ya, Bu. ya laporan arus kas. Satu lagi saya lupa, Bu. Ada 3 tapi. Ada laporan laba rugi. Ah ya. Kemudian ada laporan perubahan modal atau laporan Modal ekuitas. bisa ya, Bu ya? Kenapa, Bu? Laporan perubahan modal bisa, Bu? Iya, masuk, Bu. Masuk ya? Masuk. Jadi kalau umumnya ada 4 ya. Dari neraca, laba rugi, kemudian arus kas, sama perubahan modal atau ekuitas. Nah, itu umumnya. Namun kalau di PSAK dia ada apa kalau nggak salah namanya catatan atas laporan keuangan, jadi ada 5. Kalau menurut PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kita bahas dulu nih laporan keuangan. Di sini merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi kita bisa lihat kinerja perusahaan tersebut. Misalkan ya, rekan-rekan mau sebagai investor atau nanti mungkin kalau ada rekan-rekan yang mengambil nanti penelitian untuk tugas akhir mata konsentrasinya keuangan, boleh nanti melakukan penelitian terhadap suatu perusahaan. Jadi analisisnya nanti melihat kinerja perusahaan tersebut, jadi melakukan analisis laporan keuangan. Nah, analisis yang digunakan ini banyak. Kalau kita pakai alat-alat sebagai alat untuk analisis laporan keuangan itu ada banyak. Nanti di sini dijelaskan ada 4. Horizontal, vertikal, indeks, dan rasio keuangan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai kegunaan laporan keuangan. Jadi kegunaan laporan keuangan bisa untuk pihak manajemen, kemudian pemilik perusahaan, nah investor dan pemegang saham, kemudian kreditor dia bisa lihat akan memberikan pinjaman lagi atau tidak, kemudian pemerintah dan karyawan, dan juga bagi mahasiswa kalau misalkan diminta untuk buat penelitian. Kenapa? Halo? Nah, ini adalah jenis-jenis dari laporan keuangan. Dan neraca, tadi Mbak Angelina sudah sebutkan, laba rugi, nah perubahan modal tadi Bu Marintan, kemudian arus kas. Satu lagi kalau menurut PSAK itu catatan atas laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah di sini memberikan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita masuk ke analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi kita akan melihat tren atau perubahan di situ. Nah, mengapa dilakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama adalah menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, kemudian bisa melihat masa sekarang dan prediksi yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi analisis laporan keuangan ini bisa dilakukan untuk menilai kondisi keuangan, baik itu masa lalu, masa sekarang, dan sebagai prediksi, estimasi yang akan datang. Kemudian menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, alat utama dan sumber datanya yang pertama adalah tentunya kita perlu adanya laporan keuangan. Jadi kalau misalkan nanti melakukan riset atau penelitian untuk suatu perusahaan, kita perlu mengumpulkan. Biasanya kan kalau riset itu kita perlu datanya agar valid, kita perlu beberapa tahun. Jadi dikumpulkan laporan keuangan selama beberapa tahun. Kemudian nanti kita bisa melakukan perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Nah, biasanya kalau kita melakukan riset dengan analisis laporan keuangan ini biasanya perusahaannya harus yang sejenis. Misalkan mau lihat kinerja bank. Nah, bank ini bank apa nih? Entah itu bank umum atau bank swasta. Bank umum berarti berapa bank yang akan kita ambil laporan keuangannya. Atau bank swasta yang lebih banyak agar valid. Nah, untuk sumber datanya, kita perlu laporan tahunan, kemudian publikasi data keuangan, publikasi data perusahaan, mungkin juga dari website, informasi analisis, dan data makro. Jadi perlu juga didukung oleh referensi-referensi yang mendukung ketika kita melakukan research yang sama ya. Nah, jenis analisisnya ini, di sini ada horizontal, kemudian vertikal, ini ada 5 ya, common size, index, dan rasio. Nah, yang kita akan bahas adalah horizontal, vertikal, common size, sampai dengan analisis indeks. Nah, rasio ini insya Allah di minggu depan. Kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis horizontal. Di sini, analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang sama, tapi periodenya berbeda. Nah, digunakan untuk mengevaluasi pola perkembangan. Jadi melihat yang namanya tren dalam akun laporan keuangan dalam beberapa periode akuntansi. Nah, dilakukan dengan melihat perubahannya dari satu periode dengan periode sebelumnya, baik untuk neraca maupun laba rugi. Jadi kita harus membandingkan itu data historisnya mungkin 2001 dengan 2002. Nah, di sini kita akan melihat perubahan kenaikan atau penurunan tersebut yang dapat dinyatakan dalam nilai. Jadi misalkan diminta untuk dinyatakan dalam nilai, kita tulis nilainya, atau biasanya juga dalam bentuk prosentase. Kita masuk ya ke dalam contoh. Ini kelihatan nggak nih? Kurang besar ya? Udah Bu, kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini apa nih? Laporan neraca ya, atau laporan bisa disebut laporan posisi keuangan. Nah, ini diambil contohnya untuk perusahaan Unilever. Ada yang sudah coba analisis belum? Nah, ini kan ada ya, melihat perubahan dari peningkatan atau penurunan. Nah, kita coba hitung untuk 2 tahun ini, kita lihat tahun awalnya kan 2015. Nah, biasanya tahun awal yang digunakan sebagai perbandingan itu jadi base. Jadi
dasarnya. Jadi kita bandingkan dengan tahun dasarnya. Kita lihat di sini. Kalau di akun aset kan ada beberapa ya. Ada aset aset, kemudian kewajiban dan ekuitas. Nah, ini kita bandingkan semua mulai dari aset lancar. Di sini kita bisa lihat antara 2015 dan 2016. Bagaimana kondisinya untuk perusahaan Unilever? Untuk aset lancar mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, ini bisa kita lihat kalau di dalam tanda kurung ini untuk membedakan berarti dia mengalami apa? Penurunan, Bu. Penurunan ya. Sebesar 35.000. Ini kan data jutaan tapi kita anggaplah ini 35.000. Jadi dari 6.623 di tahun 2015 ternyata di 2016 perusahaan Unilever aset lancarnya berubah menjadi 6.588. Nah, ini terjadi penurunan karena kita lihat selisihnya yaitu sebesar 35.000. Selisihnya ini merupakan penurunan. Nah, kalau kita diminta untuk melihat berapa besar persentase penurunannya, berarti bagaimana caranya? Karena biasanya tahun awal itu yang kita bandingkan menjadi tahun dasar, maka kita bagi aja. Coba dihitung deh, benar nggak nih? 35.000 ini dibagi 6.623.114. Benar nggak? 0,53%. Coba rekan-rekan, bisa nggak dihitung dulu? Yang nggak ada kalkulator. Betul, Bu. Betul ya? Nah, ini berarti jika diminta berapa besar persentase penurunannya, maka besarnya persentase penurunan untuk aset lancar di PT Unilever adalah sebesar 0,53%. Ini kita baru perhitungannya ya. Kemudian, untuk aset tetap bagaimana? Mengalami penurunan atau peningkatan? Nah, ini bisa dilihat. Ternyata untuk aset tetap itu mengalami peningkatan. Peningkatannya berapa besar persentasenya? Yaitu sebesar 11,54. Nah, ini rekan-rekan bisa cari ya, coba dihitung benar nggak semua ini hasilnya. Nah, jika sudah, biasanya nanti dilakukan pembahasan analisis. Nah, karena di sini nggak ada ya, ternyata koordinator tidak belum mau yang terlalu berat untuk rekan-rekan mahasiswa karena kita masih awal, jadi tidak dilakukan analisisnya secara lebih lanjut. Tetapi saya berikan sedikit ya agar rekan-rekan mahasiswa bisa mengerti. Mohon maaf izin dulu sebentar karena ada sudah berkumandang azan. Saya izin, saya mute sebentar ya. Baik. Mulai ini ya.
Baik, saya lanjutkan kembali ya. Nah, ini sedikit mengenai pembahasan hasil perhitungan analisis kita mengenai pertama kan jadi jika kita sudah dapat nih hasil semuanya perhitungannya mulai dari peningkatan atau penurunannya, kemudian jumlah dan prosentasenya, ini satu-satu kalau kita melakukan research atau analisis satu-satu kita harus jelaskan dalam bentuk pembahasan. Nah, ini saya ambil contoh satu ya mengenai aset lancar. Jadi dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai aset lancar perusahaan kita lihat turun sebesar 0,53% dari tahun 2015 ke 2016. Namun kalau kita lihat lagi bahwa aset totalnya mengalami kenaikan sebesar 6,46%. Nah, ini kalau kita lihat di sini aset totalnya itu naik ya. Untuk aktiva aset total itu naik sebesar 6,46%. Nah, kenaikan aset total ini disebabkan kenaikan aset tetap yang mencapai 11,54%. Jadi ini didukung oleh kenaikan aset tetap sebesar 11,54%. Nah, itu cara kita melakukan analisis. Tentunya kita harus membuktikan kenapa sih kok aset lancar ini mengalami penurunan. Nah, kita perlu data selanjutnya untuk membuktikan bahwa ternyata aset lancar ini turun disebabkan beberapa hal. Nah, ini saya cari. Ternyata penurunan aset lancar ini disebabkan perusahaan mengalami penurunan kas. Jadi kalau kita lihat di sini kan masing-masing aktiva itu mulai aktiva lancar kan semuanya ada jenisnya ya, ada item-item untuk apa yang termasuk ke dalam komponen aset lancar, aset tetap gitu kan. Nah, ini aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, kemudian piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar di muka. Ini termasuk ke dalam aset lancar untuk PT Unilever. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa sih aset lancar itu turun. Ternyata disebabkan perusahaan mengalami penurunan kas, jadi adanya penurunan kas di sini. Kalau kita lihat dari 2015 ke 2016 ini terjadi penurunan sebesar 254.324 atau sebesar 40,5%. Nah, ada satu lagi. Nah, di sini juga diakibatkan juga penurunan piutang lain-lain sebesar 71,6% dari 2015 ke 2016. Nanti kalau kita lihat lagi ada lagi enggak? Nah, ini ya, ada lagi nih satu, biaya dibayar di muka. Namun yang mendukung sekali adalah kas dan piutang lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan kalau kita melakukan analisis penyebab dari turunnya aset lancar PT Unilever. Nah, inilah contoh dari pembahasan analisis ketika kita melakukan analisis horizontal untuk laporan keuangan PT Unilever. Nah, namun tenang aja, pembahasan analisis ini tidak akan saya keluarkan di UAS karena pokok utama pembelajaran atau capaian pembelajaran bagi rekan-rekan itu saat ini tidak melakukan pembahasannya, hanya mampu melakukan perhitungan, melihat tren yang terjadi di dalam suatu laporan keuangan, baik itu peningkatan atau penurunan. Jadi bisa berupa nilai atau jumlah dan bisa menghitung prosentasenya. Jadi begitu ya. Nah, ini contoh saja agar rekan-rekan sebagai knowledge, pengetahuan yang nanti pasti akan melakukan analisis, entah jika rekan-rekan mengambil mungkin kalau udah dapat manajemen keuangan belum? Udah ngambil belum ya? Belum, Bu. Belum ya manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan itu nanti mungkin tugasnya adalah melakukan analisis. Jadi sudah tahulah sedikit bagaimana cara melakukan analisis laporan keuangan. Oke, sebelum saya lanjut ke analisis vertikal, bisa difahami ya perhitungan untuk analisis horizontal. Ada pertanyaan nggak? Bisa difahami? Bu, yang kolom peningkatan jumlah itu kan nggak selalu meningkat kan ya Bu ya? Kalau misalkan ada di nilainya di dalam kurung itu kan
nilainya berarti minus seperti itu. Ya, betul. Kenapa kolomnya ditulisnya peningkatan ya, Bu? Kalau ternyata nggak semuanya Enggak, ini maksudnya peningkatan atau penurunan begitu. Oh, baik-baik, Bu. Makasih. Ya, jadi ini bukan peningkatan, ini penurunan. Enggak, ini peningkatan atau penurunan. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, ada lagi? Bisa dipahami ya rekan-rekan? Kita lanjut nih. Baik, analisis yang kedua adalah analisis vertikal. Jadi kalau tadi horizontal, ini vertikal. Nah, analisis yang membandingkan suatu pos dalam suatu laporan keuangan dengan pos yang lain yang dijadikan tolak ukur. Untuk laporan laba rugi, di sini kalau kita pakainya laporan laba rugi berarti menggunakan penjualan bersih sebagai tolak ukur. Nah, kalau kita pakainya laporan neraca, berarti menggunakan total aset sebagai tolak ukur. Ya, kalau analisis vertikal, dia tergantung laporan keuangan mana yang kita analisis. Kalau pakai laba rugi, berarti kita bagi tolak ukurnya yaitu menggunakan penjualan bersih. Tapi kalau pakainya neraca, berarti total aset yang sebagai tolak ukur. Nah ini biar bisa agar lebih jelas, kita pakai contoh yang sama, tapi kita gunakan analisis vertikal. Nah bisa dilihat ya di sini. Untuk 2000, jadi ini nggak dibandingkan lagi satu persatu. Bukan apa namanya, kalau tadi kan kita bandingkan ya 2015 dengan 2016. Nah ini kita cari satu-satu di setiap tahunnya. Misalkan aset lancar di tahun 2015, di sini untuk aset lancar 2015 itu kan 6.623.114. Nah ini kita cari berapa prosentasenya. Kalau kita cari di sini didapat 42,11. Bagaimana cara mencarinya? Tadi kan dibilang kalau kita pakainya neraca, berarti tolak ukurnya apa? Adalah total aset. Total aset. Nah, coba dibagi. 6.623.114 dibagi dengan 15 juta. 15.729.946. Benar enggak ini 42, jangan lupa dikalikan 100%. Betul? Betul ya? Nah, coba ini yang 2016. 6.588.109 dibagi 16.745.695. Benar enggak? 39,34%. Kalau ini 2 udah benar, berarti ke bawahnya pasti benar. Benar, Bu. Benar ya? Nah, jadi kalau analisis vertikal, kita membandingkannya ini, prosentase dari kedua ini. Dilihat 2015 berapa persen, 2016 berapa persen. Lebih besar mana? Jadi kalau kita lihat di 2015 ini 42,11%, sedangkan di 2016 ini 39,34%. Berarti mengalami apa? Penurunan kan? Ketika kita menghitung dengan horizontal, terbukti bahwa di analisis vertikal juga ternyata mengalami penurunan. Nah, jadi hanya melihat besarnya prosentase tiap tahun. Dan semua ini dibagi, yang menjadi tolak ukur adalah semuanya dibagi dengan aset total. Nah, jangan bingung ya, aset total dengan total kewajiban dan ekuitas itu akan sama. Karena dia dalam neraca itu kan balance ya. Aset total dengan total kewajiban dan ekuitas hasilnya sama. Jadi kalau kita menghitung aset tetap, baginya mana Bu? Sama dengan aset total. Kewajiban lancar mana Bu? Sama dengan membagi dengan aset total. Nah seperti itu ya. Ada pertanyaan dengan untuk analisis vertikal, bagaimana cara mencari prosentase? Bisa difahami rekan-rekan? Bisa, Bu. Udah ya ini ya.
Saya lanjutkan. Nah, ini saya nggak beri pembahasan seperti tadi, karena yang penting rekan-rekan bisa melakukan perhitungannya saja. Kita masuk ke analisis common size. Nah, analisis common size ini dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada dalam neraca, baik itu juga laporan laba rugi, menjadi prosentase berdasarkan angka tertentu. Nah, untuk angka-angka yang berada di neraca, common base-nya angka dasarnya adalah total aktiva. Jadi sama seperti ketika kita menghitung analisis vertikal. Nah, dalam hal ini total aktiva dianggap memiliki dasar 100%. Nah, sedangkan untuk laporan laba rugi, maka penjualan digunakan sebagai common base angka dasar yang bernilai 100%. Jadi dibagi dua ya. Kalau kita melakukan analisisnya dengan neraca, berarti total aktiva atau total aset sebagai common base-nya atau tolak ukurnya. Kalau laporan laba rugi, berarti kita pakai penjualan sebagai angka dasar yang bernilai 100. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ini beda sedikit nih. Contoh soalnya, tadi kan kita pakai perusahaan Unilever. Nah, ini pakai neraca perusahaan mitra untuk 2017 dan 2018. Nah, coba ada yang tahu nggak nih 5,47% dari mana? Silakan dilakukan analisis. Kalau ini pakai neraca berarti tolak ukurnya dibagi dengan apa tadi? Total aktiva. Total aktiva. Coba benar nggak? 1421 dibagi 26.000. Hasilnya benar nggak 5,47. Ini persentase ya dalam persen. Jadi dikali 100 dapatnya 5,47%. Betul, Bu. Benar, Bu. Nah, ini. Benar nggak? 5,56%. Berarti 1.400. Betul, Benar ya? betul, Bu. Dibagi 25.184. Nah, ini tinggal dicari oleh rekan-rekan. Hitung hasilnya. Nah, untuk tolak ukurnya dirubah menjadi 100%. Nah, ini kenapa berubah jadi 100%? Karena pakai neraca hasilnya akan sama. Total aktiva dengan total hutang atau total kewajiban dan total modal sendiri atau ekuitas itu haruslah balance dengan total aktiva. Oke, ada pertanyaan untuk analisis common size. Dia mirip-mirip analisis vertikal. Bisa difahami? Perbedaannya yang kewajiban dan ekuitas ya, Bu ya? Sama Mbak, ini cuman berbeda tulis namanya aja. Sebetulnya ini kan total kewajiban dan ekuitas, tapi di sini ditulis total hutang dan total modal sendiri. Begitu. Maknanya sama. Sama ini ya. Ini sama ini. Itu nama lainnya aja. Total kewajiban dan ekuitas, di sini ditulis total hutang dan total modal sendiri. Kalau misalkan yang tadi, Bu, yang vertikal, misalkan yang hutang kan dibagi dengan total hutang ya, Bu? Kewajiban lancar dibagi dengan total kewajiban. Iya, ini kan sama Mbak hasilnya. Aset total sama total kewajiban kan sama. Ini nggak beda dengan aset total. Jadi kewajiban lancar mau dibagi aset total sama aja hasilnya. Atau dibagi ini juga sama. Karena aset total dengan total kewajiban dan ekuitas nilainya sama. Itu. Paham ya Mbak? Siapa nih Mbak Angelina ya? Iya, Bu. Sama ya Bingung Mbak bedanya di Angelina? mana? Hah? Bingung bedanya di mana ya, Bu? Bedanya maksudnya Berarti maksudnya sama aja, Bu, ya, vertikal dengan sama. yang common size. Oh, oke. Sama. Oke, Bu, makasih, Bu. Yang common size juga lebih membingungkan yang neraca perusahaan mitra ini.
Kenapa Mbak Nona? Maaf nih suaranya agak-agak kayak apa ya? Double. Yang common size Bu, yang lebih buat bingung, Yang common size lebih apa? membingungkan Bu. Membingungkan? Iya Bu. Kenapa bingungnya? Coba cerita. Kalau yang tadi yang sebelumnya itu agak lebih mudah Bu dipahami, yang vertikal. Yang Yang common size saya belum pernah ada bingung. Ini sebetulnya sama. Bingungnya karena mungkin ini contohnya berbeda kali ya. Mungkin Bu. Tapi kalau kita hitung kan Sama aja. sama. Misalkan kita mau cari persentasenya, misalkan nih, tukang dagang dibagi sama total aktiva. Iya. Semuanya Jadi sama. sama aja. Ini semuanya sama dibagi dengan total aktiva. Bedanya cuma di sini nih. Total aktiva ini sebagai tolak ukur dirubah angkanya menjadi 100. Nanti kalau dilihat di sini semua kalau dijumlahkan benar nggak 100 gitu. Kalau dilakukan analisis nanti. Baik Bu. Nah, ada lagi? Jadi ini jangan bingung-bingung. Ini sama seperti ketika kita melakukan analisis untuk vertikal. Cuman kan ini apa namanya sebetulnya juga 100% ya. Nggak ada bedanya di sini. Mungkin karena ya Pak. Jadi sebetulnya sama. Mungkin dilihat sepertinya berbeda karena yang kita gunakan di sini contohnya analisis laporan keuangannya berbeda dengan yang tadi. Tapi bisa dipahami ya bagaimana cara menghitung menggunakan analisis common size. Nah, tentunya nanti pembahasannya sedikit berbeda ketika kita melakukan kesimpulan tentang pembahasan menggunakan analisis vertikal dan analisis common size. Tapi yang penting rekan-rekan bisa apa namanya bagaimana menghitungnya. Nah, ini adalah analisis kita yang terakhir berarti indeks ya. Habis itu rasio. Nah, indeks di sini analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Jadi kalau kita pakai contoh yang sama, tahun dasarnya 2017, berarti 2017 ini kita rubah menjadi 100 semua. Nah, analisis ini membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat ya. Di sini 2017 ini digunakan sebagai tahun dasarnya. Maka angka di tahun 2017 ini diubah menjadi 100. Yang kita cari adalah untuk tahun 2018. Nah, coba rekan-rekan analisis 98,52 ini dari mana? 1.400 dibagi 1.421 dikali 100%. Iya. Jadi cara mencari atau menghitung persentase untuk analisis indeks ini kita bagi aja. 2018 kita bagi dengan tahun dasarnya. Itu 2017, 1.400 dibagi 1.421. Maka akan mendapatkan hasil, dikalikan, jangan lupa dikalikan 100%, maka 98,52. Nah, seterusnya pun sama. Dibagi dengan tahun dasarnya. Berarti piutang dagang berapa nih? Berapa persen? Kalau kita bagi 5.920 bagi 5.424 dikalikan 100%. 109,14%. 109 ya. Nah, ini nggak bisa ditulis. 109, berapa? 14. 14. Nah, terusnya juga rekan-rekan bisa menghitung. Begitu ya untuk analisis indeks berarti. Nah, satu lagi harusnya nih analisis rasio keuangan. Ini jam berapa ya? Hampir jam 4. Nggak apa-apa ya rekan-rekan, kita lanjutkan nanti di sesi 15 ya.
karena minggu depan saya nggak bisa. Jadi kita lanjutkan untuk analisis rasio keuangan di sesi 15. Ada pertanyaan nggak rekan-rekan?